Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin ya wa bi kulli niyatin salihah bi ridallah bi syafaat Rasulillah, khususan mu'allif hadzal kitab Muhammad Fuad Abdul Baqi wa masyayikhina masyayikh al-kiri ya Abdul Alim bin Abdul Jalil ya Syekh Abdullah bin Abdul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani, Syekh Mansur Abdul Ghafur Basyaiban. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Sahabat, kalau sini 38 ya, Babur Rukhsah. Babur Rukhsah. Ya, bab keringanan. Ketemu? Lanjutannya kemarin an Nabi Hurairah qala laisa salatun asqala 'alal munafiqi min al-fajr wal 'isya. Setelah itu bawahnya. Ketemu? Bab tentang ya, bi'udrin dengan udzur, anil jama'ati bi'udrin. Ibn bin Malik ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ibn bin Malik radhiyallahu anhu wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu sallallahu alaihi Ansari annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qad ankartu basari wa ana. Jangan Rasulullah ya. Itu nasab biharfin nida. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Faqala ya Rasulullah qad ankartu basari wa ana usalli biqawmi fa idza kanat al-amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahu lam astati' an atiya masjidahu fa usalli bihim wa wadidtu ya Rasulullah annaka ini fasolliya fi baiti fa'attakhidahu musalla. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'af'alu insyaallah. Qala itban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr hina irtafa'an nahar. Fasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azintu lahu falam yajlis hatta dakhala al-baita summa qala aina tuhibbu an usalliya
min baitika. Qala fa asyadtu lahu ila nahiyatin minal bait minal bait. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara fakunna fasalla rak'ataini summa sallam qala wa habasnahu ala waziratin sana'naha lahu qala fasaba fil baiti rijalun min ahli dari Dawud adad fajtama'u faqala qailun minhum aina Malik ibn Dukhaisin awib Dukhshun faqala ba'duhum zalika munafiqun la yuhibbullah wa rasulahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul dzalik ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna tara wajhahu fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ada fa'nya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya. Dari Ibn, ini hampir mengenai satu bang. Kok pas tepat hari ini? Oke. Dipahami. Dari Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Termasuk salah satu di antara sahabat. Dia pernah ikut perang Badar dari kalangan Ansor. Dia pernah menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, pandanganku sudah buruk sedang aku sering memimpin sholat kaumku. Apabila turun hujan, maka air mengenai lembah yang ada antara aku dan mereka, sehingga aku tidak bisa pergi ke masjid untuk memimpin sholat. Aku menginginkan Tuhan dapat mengunjungi aku lalu sholat di rumahku yang akan aku jadikan sebagai tempat sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, aku akan lakukan insya Allah. Ibn berkata, maka berangkatlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika siang hari. Beliau lalu meminta izin, lalu aku mengizinkannya. Dan beliau tidak duduk hingga beliau masuk ke dalam rumah. Kemudian beliau bersabda, mana tempat di rumahmu yang kau sukai untuk aku pimpin sholat? Maka aku tunjukkan tempat di sisi rumah. Nabi SAW lalu berdiri dan takbir, sementara kami berdiri membuat saf di belakang beliau. Beliau sholat 2 rakaat kemudian salam. Ibn melanjutkan, lalu kami suguhkan makanan dari daging yang kami masak untuk beliau. Maka berkumpullah warga nisa di rumahku dalam jumlah yang banyak. Salah seorang dari mereka lalu berkata, mana Malik bin Abdukaisi atau Ibnu Abdushun? Ada seorang yang menjawab, dia munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, janganlah kamu ucapkan orang seperti itu. Bukankah kamu tahu dia telah mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap ridha Allah? Orang itu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ibn berkata, kami lihat pandangan dan nasihat beliau itu untuk kaum munafikin. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan ridha Allah. Ya. Jadi yang pertama, hadis ini bolehnya kita membuat jamaah sendiri karena tidak bisa jamaah ke masjid karena hujan lebat, sehingga airnya menggenang di mana-mana.
Jadi banjir lah istilahnya kalau bahasa kita sekarang ya. Tapi kadang-kadang baru rintik-rintik sudah tidak jamaah. ya, baru rintik-rintik sudah tidak jamaah. Tapi kalau di zaman Nabi ini sampai banjir. Dan kemarin terulang ya di Mekah, di Madinah itu banjir sampai kali yang tadinya kering itu berubah menjadi air yang sangat deras, lantar sekali. Padahal sebelumnya tidak ada sungai, ada tapi curah. Jadi sungai tanpa air. Tapi kalau sudah musim banjir gitu, banjir seolah-olah sungai sebagaimana sungai yang kita tahu. Padahal itu adalah sungai musiman. Itu baru kita boleh tidak jamaah kalau memang udzur syar'i, hujan lebat, banjir itu, sehingga kita bisa membentuk jamaah sendiri di rumahnya atau di tempatnya. Yang kedua, kita tidak boleh mengatakan sembarangan kepada orang, ya, apalagi lakop-lakop yang tidak diperkenankan dalam Al-Quran, ya. Orang syirik, orang kafir, orang kafir sini, jangan. Di dalam Sahih Bukhari itu, kalau tidak benar tuduhan mereka, maka kekafirannya itu akan kembali kepada orang yang mengatakan. Jadi kalau ada orang kita tidak senang pada dia, terus menuduh dengan atas nama agama, penilaian sepihak, maka Nabi mengatakan la taqul dzalik, jangan katakan yang seperti itu. Ala tara ana to ora weruh sira, ana to ora ndelok sira. Qad qala ketemu fi'il madhi apa? Teman-teman apa? Bukan teman, sungguh. Ya. Qala, orang yang berkata la ilaha illallah, yang berkata la ilaha illallah, ora ana pangeran sing wajib dimintai pertolongan, sing pantas disembah itu illallah, kejaba Gusti Allah. Yuridu bidzalika wajhallah. Mereka pun juga yang demikian itu ikhlas mengharap ridha Allah. Jangan kau katakan seperti itu. Dzalika munafiqun la yuhibbullah wa rasulah. Mereka munafik ya Rasulullah, mereka tidak mencintai Allah dan Rasul. Dari pandangan dirinya sendiri. Terus dia mengakui, karena ditegur demikian oleh Nabi, faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi kita tidak boleh menilai orang, ya. Tidak boleh menilai orang itu keluar dari syariat. Apalagi menuduh orang murtad. Jangan. Menuduh orang kafir, memanggil orang dengan lakop-lakop atau panggilan-panggilan yang tidak benar, ya. Jangan. Panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul, jangan. Sebab Allah dan Rasul yang mengetahui hatinya, isi hatinya Allah yang tahu. Fa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yang bagi bidzalika wajh Allah. Jadi sesungguhnya Allah benar-benar telah mengharamkan, ya, 'alan nari, ngatasin neraka, man orang qala yang berkata la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang demikian itu dia berharap untuk hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya ibtigha amardatillah,
Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu dia yang dia harap hanya mengharap ridha, dia hanya mengharap ridha Allah SWT. Apalagi seperti di Instagram, di medsos, orang yang membaca orang yang tahlilan, yasinan itu akan memperoleh dosa lebih besar dari menzinai ibunya sendiri. Itu kan omongan-omongan iblis tuh. Itu omongan-omongan syaitan. Ya. Jangan diikuti seperti itu. Justru kalimat la ilaha illallah ya, dulu itu pernah begini. Pernah terjadi dulu di zaman Nabi. Ada salah satu sahabat Nabi wafat. Terus Nabi ikut mengubur. Nabi ikut mengubur. Waduh banget. Nah, seperti itu sih. Nabi ikut mengubur setelah dimandiin, dikafanin, disembayangin ya. Nabi ikut mengubur sahabat itu. Sampai ke kuburan. Setelah selesai mengubur, Nabi tiba-tiba duduk ya, di sebelah kuburan itu membaca Subhanallah, 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 sehingga sahabat itu di belakangnya ikut-ikutan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah gitu. Tak lama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diikuti oleh sahabat yang ikut ke kuburan itu. Tak lama kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Di atas kuburan itu beliau baca tahlil. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Setelah selesai Nabi berdoa mau pulang. Padahal para pentazih yang lain sudah pulang, kebanyakan sudah pulang. Cuma ada sebagian sahabat yang tetap setia mengikuti Nabi. Nabi duduk, mereka ikut duduk. Nabi bertasbih, ikut bertasbih. Nabi bertakbir, ikut bertakbir. Nabi bertahlil, ikut bertahlil di atas kuburan sahabat itu. Kalau tidak keliru, sahabat Mu'ad. Kalau tidak keliru. Nah, beliau kemudian selesai doa mau pulang, mau buyaran ya. Ada salah satu sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, limada taqra'u tasbih tasabbah wa takabbar wa tahallil?" Kenapa antum jenengan baca tasbih, takbir, bahkan baca tahlil tadi? Qala, Nabi menjawab, barusan kata Nabi, mayitnya ini dihimpit oleh bumi. Ya, mayitnya itu dihimpit oleh bumi. Ini sahabat loh. Apalagi awal-awalan sahabat ahli ibadah, apalagi yang tidak pernah ibadah. Sahabat sudah ahli sholat, bagaimana yang tidak pernah sholat? Nah, kemudian Nabi tambah kencang tadi, Allah, subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Allahu Akbar. Ternyata kemudian oleh Allah SWT dibebaskan dengan bacaan Nabi tadi itu, dibebaskan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kalimat-kalimat thayyibah termasuk tahlilan, yasin, itu betapa sangat bermanfaat bagi orang yang sudah dikubur. Ya, betapa sangat bermanfaat bagi orang yang dikubur. Oleh karena itu
jangan kemudian memfitnah, menuduh orang yang ahli membaca kalimat thayyibah ya dipukul, membaca kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil dipukul, kemudian difitnah macam-macam. Itu sebenarnya asal tahu aja, itu adalah suara iblis. Yang melarang-melarang itu suara iblis. Cuma terkadang iblisnya nggak siirang, itu yang pecal iblis ya. Jadi jangan kalian jangan kalian pedulikan fitnah-fitnah di medsos, terutama orang-orang yang sangat membenci amaliyah nahdiyin ya. Amaliyah nahdiyin itu yang sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian difitnah macam-macam. Jadi zikir pertama kali yang melakukan di atas kuburan itu bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, bukan Imam Nawawi, bukan Al-Ghazali, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Hambali. Tapi siapa yang melakukan zikir pertama kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita zikir jahar setelah sholat ya, itu Rasulullah melakukan di dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian kita lakukannya malah justru kita yang difitnah macam-macam oleh iblis-iblis tidak siiran itu ya. Jadi suara-suara iblis kata Nabi ya, suara-suara iblis yang kita harus waspada dan kita harus hati-hati. Tetaplah kita beramaliyah nahdiyah. Kita yakini bahwa itu adalah ada tuntunan dari Nabi, sahabat, tabi'in, sampai ulama sampai kita. Ya, tidak usah kita ikut-ikutan. Oke, terakhir bawahnya an Mahmud bin Rabi'. Ayo. Za'ama annahu aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqala majjatan kana fi dari summa haddasa an ibn hadis Usaid. Artinya dari Mahmud bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu beranggapan ia mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituangkan air dari timba yang ada di rumah mereka. Kemudian dia menceritakan tentang Ibn bin Malik sebagaimana tersebut di atas. Ya, dapat gangguan lah ya. Tapi Nabi tetap tegar ya. Jadi ini sebenarnya hanya sebagian kecil ya. Kalau kita larikan kepada kita, terkadang banyak ujian. Mau melangkahkan kaki jamaah sholat, ada saja ya, ada saja. Yang ada tamu mendadak, maka harapannya adalah tamunya kita ajak. Jangan kita katut tamunya. Kita mau berangkat ke masjid jamaah, lalu datang teman. Penting sekali. Mau ngapain? Harus penting gini. Ayo ke masjid dulu. Aja, jangan kita larut ke kamar. Kita temui di sini, jangan. Ya, tamunya kita ajak ke masjid, gitu. Kita sholat. Jadi tidak boleh kita kalah dengan tamu. Alasannya, kenapa kamu enggak jamaah? Ada tamu. Lah, tamunya kamu bawa ke masjid. Kamu wedok suruh tunggu. Awalannya ayo ke masjid. Gitu. Ada lagi alasannya macam-macam ya alasannya ya. Betis apa enggak? Betis banget.
mak gue ada betis permen. Ya, so konanya lo mau nyelot cetak. Ya, jadi banyak saja alasannya ya. Kadang kudunen telu jebret loro kali siji. Ono padahal wis mari ujian wis kudunenane. Jadi banyak godaan memang ya. Orang itu mau sholat jamaah itu godaannya masya Allah. Sampai setan itu berhasil menghalang-halanginya. Naudzubillah subhanallah. Oke, mudah-mudahan kita mampu menjalaninya. Yang tinggal satu ini ke 39 ini. Jawazul jamaah. Ya ayat. Innafilah. Ayat siapa? Niam. Coba itu judulnya baca apa ya? Bolehnya berjamaah di dalam sholat sunnah dan sholat di atas tikar. Nafilah itu nama lain dari sunnah. Nafilah. Wassalatu ala al-khasir apa? Dan sholat di atas tikar. Iya, kolosor. Terus Kain, pakaian dan lain-lain. saub itu pakaian ya. Kain pakaian wa ghairiha atau yang lainnya. Yang terpenting minat taharat termasuk kain-kain yang suci, sarung, surban, sejadah. Wa khimara itu artinya kerudung. Khimar itu kerudung. Oke, hadis Maimunah. Jadi Maimunah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW pernah sholat sementara aku berada di sampingnya, dan saat itu aku sedang haid. Dan setiap kali beliau sujud, pakaian beliau mengenai aku, dan beliau sholat di atas tikar kecil. Wa kana yusalli al-khumrah. Sebentar, maknanya ikan. Tanpa takna buta itu kalau khimar itu artinya apa? Kerudung. Kalau khumrah diartikan pasir. Pasir itu sama dengan kolosor. Apa namanya? Tikar ya. Jadi tidak terlalu mensulitkan. Rasulullah itu tidak terlalu menyulitkan. Ya, baik, mudah-mudahan barokah manfaat sampai di sini. Kita yang akan datang bab fadhilus sholatul jamaah wa tidharus shalah. Fadilahnya sholat berjamaah dan menunggu sholat sesudah sholat. Intidharus sholat ba'da sholat. Kalau istilahnya di Riyadhus Shalihin itu begitu. Ya. Oke. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang lain dari kamar ada.
Miftah kemarin nggak datang kemana ya? Nggak tahu juga. Pokoknya nggak tahu ya. Fuad, hah? Itu ya Allah. Jangan gitu menyalahi amanah orang tua. Ya Allah, subuh sudah nggak bisa ikut, ya, maghrib nggak bisa ikut. Taklim awal lagi, alasannya ngantuk. Capek mana dengan Abi? Capek banget, Insya Allah. Karena cuma karena amanah, ya kita muat-muat. Ya mudah-mudahan tidak sia-sia di sisi Allah. Kita berjuang seperti ini tidak akan ada yang sia-sia. Pasti Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik, kecepat bulan mira menulis laporan dan menulis suara. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada ayam jago, ada pitik biasa, ada ayam lodok, itu dimasak. Assalamualaikum.